Kenapa hidup sekarang makin capek? Karena banyak orang sibuk ngejar dunia, tapi nggak pernah tahu kapan harus merasa cukup. Udah punya satu, pengen dua. Udah berhasil, masih minder lihat orang lain. Akhirnya, hati capek sendiri. Dan Allah sudah jawab masalah ini di surat At-Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Artinya, manusia dibuat lalai karena sibuk numpuk dunia. Sampai kapan? Sampai masuk kubur. Masalah besarnya bukan kurang harta, tapi hati yang gak pernah puas. Solusinya apa? Allah ingatkan, hidup ini bukan cuma soal dunia, karena semua nikmat nanti akan ditanya. Maka cari dunia secukupnya, tapi jangan lupa siapkan akhiratnya. Karena yang bikin tenang itu bukan banyaknya harta, tapi cukupnya hati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Maka Ibu-ibu jawabnya semuanya kompak. Alhamdulillah. Bapak salam makan otak-otak. maka Yang jawab salam bapak-bapak juga kompak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid Al-Munawwarah. Ini adik saya, kalau abangnya Munawir. Yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah 100 to understand? Yes. Berapa? Ayat surah yang ke-100 2. loro. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumut takatsur. Allah. Hatta zurtumul maqabir. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pemirsa yang dengerin dan juga jamaah yang dengerin, insya Allah bareng-bareng mendapat syafaatul Quran nanti di yaumul akhirah. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala
telah menjelaskan ini berkaitan dengan tema ngejar dunia nggak bakalan selesai. Betul, Bu? Udah punya satu kepingin punya lagi. Yang penting nggak punya bapak, nambah bapak lagi nggak, ya kan? Ya Allah. Asbabun nuzul di dalam ayat ini berkenaan dengan dua qabilah. Ada namanya qabilah Harisah dan juga ada qabilah Haris. Satu di antara yang satu itu nggak mau ngalah, Bu. Kagak mau kepinginnya saya yang paling hebat. Yang satu ngomong, si Fulan nggak seperti bapak saya. Emang bapak kamu ngapain? Ya tukang kambing. Mengaku paling hebat. Yang satu pun juga mengaku bahwa dia mengagumkan dirinya bahwa si Fulan akan lebih hebat daripada si Fulan yang lain. Nah, maka Allah turunkan ayat ini, alhaakumut takatsur. Literatur bahasanya kalau di dalam dulu waktu saya sekolah di SD, Bu. SD. Lafal alhaakumu ini adalah bentuknya past tense atau fi'il madhi. You understand? Yes. Berarti kalau bentuknya past tense, bentuk lampau, berarti sudah telah melalaikan. Betul? Ya. Siapakah orang yang melalaikan itu? Ini peringatan langsung dari Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kemudian kalau ada bentuk kata kerja pasti ada yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? At-takatsur. Bentuknya adalah lil musyarakah bainas naini fa aksaro. Di antara satu dengan yang lain saling bermegah-megahan, saling kepingin hidup kaya dewek. You understand dewek kan? Yes. Ya salah. Lah emang ada orang Jawa? Ada. Ada orang Sunda? Ada. Batak? Ada. Ambon? Ada. Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Ya Allah, ceribel semuanya. Alhamdulillah. Lah lalu antara satu dengan yang lain bermegah-megahan. Kalau zaman dulu, nih Pak. Ya. Kalau zaman dulu itu pamernya apa? Tanah yang lebar, betul? Betul. Gurun, terus kemudian ternakan. Lah kalau zaman no, Bu. Yeah. Zaman Now. apa yang bermegah-megahan ini adalah followernya banyak. Oh. Iya kan? Yeah. Masya Allah, apalagi selfie sekarang punya rumah di share, ya enggak? Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang. Emang pakai baju apa? Ya salah. Pakai baju putih, Masya Allah. Allah. Walham. Wala ilaha illallah. Wallahu Padahal namanya harta ini sekedar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yaqulul abd. Ada seorang hamba mengatakan begini. Mali. Hartaku. Tiap hari. Lah mali lah ya. Tiap hari dicari nggak bakalan habis. Betul, Bu? Sampai hatta zurtumul makobir. Hatanya ini menjadi tafsirannya adalah huruf hoyah. Sampai masuk ke dalam liang kubur. Nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakikatnya harta ini Bu. Ya. Rasulullah mengatakan ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan bakal habis kan? Ya. Ya Bu ya? Ya. Ya Pak ya? Ya. Yang dimakan bakal habis. Wa ma labista fa'amdaita. Yang kita pakai bakal rusak. Lah mohon maaf. Dipakai mulu Lah mobil kalau nggak di-tune up kira-kira rusak apa kagak? Rusak. Ya rusak, apalagi istri ya Pak ya. Allah, subhanallah. Lah kalau misalkan pakai kan lecek lama-lama ya Bu ya. Ya Allah, makanya sering dibeliin bedak.
Kan bedaknya Masya Allah. Ada bedak yang harganya 7.500. Bedak apaan? Itu yang ada gambar itunya tuh. Ya Allah. Masya Allah. Kalau itu nggak mampu, ada yang nomor 4. Apa itu? Ya Allah. Begitu dipakai, ya Allah salah make. Pakai yang nomor 5. Sini hitam, sini belewuk. Ya Allah, udah pecis kayak orang tabrak tiang listrik ya. Ya Allah, tuh. Begitu dipakai mau berangkat kondangan, Masya Allah pamitan sama lakinya. Ya Allah, papa, saya mau kondangan ya. Oke. Begitu pamit sama lakinya dicium kanan kiri ngebul itu. Ya Allah. Makanya jangan bermegah-megahan. Kalau kita bermegah-megahan, ada yang endingnya adalah wa ma tasaddaqta fa abqaita. Kalau yang kita keluarkan, inilah bakalan yang menjadikan kanzil jannah di tabungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillah. Nenek lampir naik sepeda. Mundur ke belakang kejebur sumur. Cakep. Kalau ibu ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Masya Allah, Bu. Pak, kangen gak lihat Kiai Munawir ngajir? Kangen, ya Allah. Saya sapa dulu semuanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Al-Munawwarah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, sehat? Badan sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, bermegah-megahan ya. Bermegah-megahan, kalau dulu kata Kiai tadi orang bangga dengan banyaknya kambing, banyaknya ontak, banyaknya tanah. Kalau zaman sekarang apa yang bikin kita jadi bermegah-megahan supaya kelihatan lebih mewah apa? Apa? Follower. Sekarang itu nggak usah diomongin, cukup difoto langsung di share. Betul apa betul? Beli rumah baru di share. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada. Beli motor baru di foto di share. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada yang beli gelang baru di share ada? Ada orangnya? Masya Allah. Baik pemirsa, inilah bentuk teguran buat kita semua melalui surah At-Takasur. Surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat ada di juz ke-30. Sebelum saya berikan lanjutan dari bahasan ini, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, adakah yang mau menanyakan soal tema ini? Silakan angkat tangannya. Ada silakan. Silakan, mana? Iya, mana? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, silakan. Kami mau bertanya. Di zaman sekarang, mohon maaf Ustadz, saya mau memperkenalkan. Nah iya, baru saya mau nanya aja. Saya juga sampai bengong, ini nama siapa nama ini? Nama siapa nama? Nama saya Ibu Suwarsi Ustadz. Ibu Suwarsi tinggal di mana? Saya tinggal di RT 6, RW 16, Perumahan Geraha Brima. Oh luar biasa, Masya Allah. Silakan pertanyaannya Bu Suwarsi. Ya, kami Ibu Suwarsi Pak, dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, RT 06, tetangganya Bapak Rabane Pak. Oh ya Allah. Lanjut pertanyaan Ustadz, Bu. Saya mau bertanya, di zaman sekarang banyak orang sibuk mengejar karir,
mengejar uang dan juga mengejar popularitas. Yang ingin kami tanyakan, kapan kita tahu kalau itu sudah berlebihan? Itu saja Ustadz pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir, fadhol. Ibu Elvi ya? Sukaisi itu mah, Elvi Sukaisi. Suhesi. Suharsi. Ya kira-kira begitu dah. Ya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, ini mewakili jamaah yang ada di luar juga ya. Kapan kita sudah merasa cukup? Yang jelas ketika kita mau bersyukur kepada Allah. Ya kan? Kalau kita bersyukur udah jelas, maka ayatnya kan sudah jelas. La in syakartum azidanakum wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Hafal semuanya ya Allah. Paling tidak yang pertama adalah jangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Banyak sekarang hartanya banyak, seringkali tidak merasa hidupnya tenang. Betul? Oh, itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya, iya. Yang kedua, sudah punya motor satu, kepingin motor yang kedua. Punya istri satu? Enggak, ini beda. Ini Ustadz Profesor Dr. David ini mancing-mancing mulu nih. Ya Allah, karena apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Pinter semua. Terrible, gak bisa dipancing. Tuh. Jadi merasa dirinya tenang ketika kita merasa dirinya cukup. Ya, terkadang sesuai dengan ayat yang tadi bermegah-megahan itu nggak ada habisnya. Benar. Ya contoh seperti saya, Bo. Seperti saya mah kepinginnya maunya muda terus. Iya kan? Karena itu hal yang tidak bisa dibalikin lagi. Karena apa? Tandanya banyak. Iya, misalnya. Kan di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, kutiba alaikumul idza ahadakumul maut. Jadi kudu ngerti tanda-tandanya itu bersyukur biar enggak terlalu heboh, jangan terlalu nafsu terhadap hartanya. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, udah banyak dinempel di kita. Betul? Ya. Kalau sudah merasa cukup, pertama ingat bahwa kematian udah ada di dekat kita. Contohnya apa? Rambut beruban. Siapa yang udah berubanan? Banyak. Oh, berarti udah tanda. Kalau sudah itu diingat kepada Allah, pasti di situ merasa dirinya cukup. Dan juga insya Allah ibadahnya akan lebih istiqomah. Amin. Terima kasih Bu Elvi Sukaisi. Suhaisi. Ya, alhamdulillah. Suharsi. Bikin ngaco juga jadinya akhirnya. Baik, makasih Kiai. Terima kasih banyak Bu. Kalau bicara di luar kemegahan tadi, Ustadz sempat menyinggung soal kematian ya. Kita nggak akan pernah tahu kapan kematian itu datang. Tapi bicara mengenai ajal, pasti tanda-tandanya Allah kasih ke kita. Di antaranya rambut yang memutih, kemampuan yang sudah tidak seperti dulu, kulit yang keriput. Ya kan, bisa jadi ibu-ibu duluan, rambut rontok. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan ya. Atau saya belakangan ibu duluan ya. Sama aja ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi ya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.